Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Diktat Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tes wawasan kebangsaan untuk bagian ideologi. Nah, ideologi ini merupakan bagian landasan pembuka dari materi-materi tes wawasan kebangsaan yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, silahkan disimak materinya, didengarkan dengan baik, diperhatikan dan dipahami. Oke, next untuk materinya ya. Pengertian ideologi. Ideologi secara kata berasal dari ideas dan logos. Ideas artinya gagasan dan konsep, logos artinya ilmu. Jadi pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi secara kata lain, ideologi artinya suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap sebagai benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Ciri-ciri ideologi. Yang pertama, mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian pandangan, pedoman hidup yang dipelihara, diamalkan, dan dilestarikan kepada generasi berikutnya untuk diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Ideologi itu sendiri mempunyai berbagai jenis, diantaranya adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, apa sih perbedaan antara ideologi terbuka dan tertutup? Di sini Diktat Channel sudah mempunyai dua bagan yang bisa menjadikan perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, untuk ideologi terbuka. 1. Bersifat terbuka, aktual, antisipatif. Artinya apa? Di sini sejalan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. 2. Nilai dan cita-citanya digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat itu sendiri. 3. Dasar pembentukan yang berdasarkan hasil musyawarah, kesepakatan masyarakat itu sendiri. 4. Tidak diciptakan oleh negara, tapi milik seluruh rakyat. 5. Dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Dan keenam, isinya sudah dijabarkan ke dalam perangkat berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya, ideologi terbuka tidak jauh-jauh, tidak lain dan tidak bukan adalah negara kita, negara tercinta yang menganut ideologi terbuka. Kedua, ada ideologi tertutup. Di sini sifatnya yang ke-1 bersifat tertutup atau ketaatan yang mutlak pada kekuasaan. 2. Nilai dan cita-citanya digali dan diambil dari masyarakat luar yang tidak sesuai dengan keyakinannya. 3. Dasar pembentukannya berdasarkan hasil keyakinan perorangan atau kelompok. 4. Pada hakikatnya hanya dibutuhkan oleh penguasa negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Yang kelima, isinya berupa tuntutan-tuntutan yang bersifat keras, kaku, kadang menggunakan kekuasaan yang wajib diikuti oleh seluruh warga masyarakatnya. Contoh ideologi tertutup tuh apa aja? Misalnya kita kasih contoh ideologi komunis ya. Jadi seluruh warga masyarakatnya harus patuh dan taat kepada negaranya. Otomatis ini sih secara absolut atau mutlak ya teman-teman. Pembahasan selanjutnya kita akan memasuki ke dalam tipe ideologi. Tipe ideologi itu yang dianut negara-negara di dunia yang kita tahu ada 3. Yang untuk pertama adalah ideologi liberalis. Ideologi liberalis ini ajaran atau ideologi yang diyakini kebenarannya
untuk mengatur tingkah laku yang menonjolkan kebebasan individu ya. Contohnya di sini kita bisa lihat untuk sifat-sifatnya. Kalau di dalam bidang ideologi, dia menerapkan paham yang sekuler. Untuk bidang politik, dia adanya partai oposisi. Terus ketiga, bidang ekonomi, sistem ekonominya atau perekonomian diserahkan kepada perseorangan. Yang keempat, bidang sosial budayanya, di mana anggota masyarakat cenderung individualis. Contohnya negara-negara barat ya. Teman-teman, kita bisa lihat salah satu contoh negara dengan simbol patung Liberty-nya. Siapa lagi kalau bukan United States of America atau USA ya, Pak Negeri Paman Sam. Terus ada lagi negeri Britania Raya atau Inggris. Itu salah satu contoh negara yang menganut ideologi liberalis. Selanjutnya ada tipe ideologi komunis. Ideologi komunis ini suatu ajaran yang didasarkan atas paham sama rasa dan telah diyakini kebenarannya. Di sini ada sifat-sifatnya. Yang pertama, bidang ideologi tidak mengenal adanya Tuhan dan agama. Kedua, bidang politik hanya satu partai yang berkuasa, yaitu negara atau pemerintah. Yang ketiga, bidang ekonominya etatisme. Yang keempat, bidang sosial budayanya hanya mengenal satu kelas sosial saja. Nah, kita bisa lihat negara mana saja yang menganut paham komunis. Kita bisa lihat ya. Ini saya berikan 2 contoh saja. Di antaranya Republik Rakyat Cina dan juga pasti teman-teman tahu yaitu negara Korea Utara. Selanjutnya ada tipe ideologi Pancasila. Nah, ini negara kita tercinta yang menganut ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila itu apa? Yaitu suatu ajaran yang tersusun, sistematis dan diyakini kebenarannya karena didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti Pancasila itu sendiri mempunyai bahasan tersendiri yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, untuk di bidang ideologi, Pancasila ini berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Terus untuk bidang politik juga sama, bidang ekonomi juga untuk kesejahteraan seluruh masyarakat atau rakyatnya, dan bidang sosial budaya, kekeluargaan dan gotong royong. Oke teman-teman, itu pembahasan tentang ideologi yang merupakan pembahasan dasar ya, pembahasan dasar untuk pembahasan materi tes wawasan kebangsaan. Selamat belajar teman-teman. Ingat foto Dikta Channel 3B, jangan lupa berdoa, berikhtiar, bertawakal sekencang-kencangnya. Selamat belajar, semoga paham, semoga materi yang diberikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.